Oke, kita mulai kuliah kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat memenuhi tugas dan kewajiban kita untuk terus mengikuti materi perkuliahan di manajemen biaya sebagai ganti di kelas malam. Insya Allah, pada hari ini kita sudah masuk di materi yang keempat. Sebagaimana di RPS dan materi di grup yang sudah saya share tadi pagi, hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan salah satu konsep yang ada di dalam mekanisme biaya yang ada di negara kita. Saya memang sengaja untuk mencoba memberikan informasi di pembelajaran kita sore hari ini terkait dengan konsep standar biaya yang saat ini masih sering dipakai, yaitu traditional costing. Ya. Walaupun istilahnya itu tradisional, itu bukan berarti itu adalah sesuatu yang sudah usang, ya, tidak. Juga bukan sesuatu yang banyak kelemahan, ya, juga tidak. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri, tergantung dari pemakai. Ya. Karena ketika kita bicara terkait dengan manajemen biaya, itu tidak serta-merta kita hanya bisa menerapkan metode ini untuk sebuah unit bisnis yang menggunakan sistem biaya yang sudah modern atau sudah meninggalkan yang tradisional. Itu tidak juga. Selama unit bisnis itu membutuhkan data informasi dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari informasi biaya yang digunakan, ya, maka di sini masih berperan yang namanya mekanisme dalam pengendalian biaya itu sendiri, atau kita sebut manajemen biaya. Di materi yang lalu kita sudah melihat tentang beberapa klasifikasi biaya yang ada di dalam konteks manajemennya, terus beberapa metode yang nanti bisa kita pakai untuk membuat format informasi manajemen biaya, dan sekarang kita coba bicarakan objek. Ya. Objek dari suatu pelaporan biaya yang ada pada suatu organisasi usaha. Ya. Nah, saya memang mencoba memberikan tradisional costing itu karena memang ya terutama di sekitar kita ya masih banyak sekali saya temukan unit-unit usaha itu yang konsepsi dari pengendalian biaya itu menggunakan metode ini ya. Artinya memang biaya itu dikelola dalam konteks yang sangat mendasar, sangat sederhana sekali. Ya. Ada lagi yang memang biaya itu tidak dikelola, hanya sekedar teradministrasi. Jadi yang namanya mengelola dan mengadministrasikan itu beda ya. Kalau mengelola itu artinya dimulai dari sebuah perencanaan, melakukan sebuah proses pengendalian, membuat evaluasi, dan mengadakan sebuah RTL, atau rencana tindak lanjut. Itu namanya ngelola. Tetapi kalau hanya sekedar mengadministrasi aja, biasanya hanya mencatat. Jadi biaya teralokasi berapa, kemudian digunakan untuk apa, ya begitu. Itu namanya hanya administrasi. Administrasi laporan biaya. Ya. Itu bukan mengelola. Okay. Nah, sedangkan ketika kita bicara manajemen biaya, itu adalah mengelola, namanya juga manajemen. Kalau hanya administrasi saja, itu kita bicara laporan akuntansi biaya. Nah, jadi beda. Ya, atau laporan akuntansi manajemen lah, ya, paling bagus. Tetapi kalau kita bicara manajemen biaya,
itu berarti kita bicara mengelola biaya itu sendiri. Jadi jangan salah memposisikan dasar keilmuan pada suatu tempat di kondisi yang real ya. Jadi kalian tidak bisa menyamakan akuntansi biaya, akuntansi manajemen biaya tidak sama. Ya. Kalau kita bicara akuntansinya, berarti memang kita hanya bicara pelaporannya toh. Berarti itu sebatas administrasi, is okay. Tapi kalau kita bicara manajemennya, berarti kita bicara pengelolaannya. Jadi proses pengelolaan itu mulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut itu ada aktivitasnya. Jadi tidak boleh hanya sekedar bicara laporan, kemudian kita bicara itu manajemen biaya, tidak ya. Jadi ini pesan saya, jangan sampai kalian salah persepsi. Nanti aneh jadinya kalau mahasiswa akuntansi salah mempersepsikan akuntansi ya, lucu ya. Nah oleh karena itulah maka kita harus mengerti objek-objek yang nanti berpotensi untuk bisa dikendalikan itu yang mana saja. Sehingga di awal ini saya menyampaikan ada traditional costing. Ya karena di konteks pengelolaan di laporan biaya tradisional pun atau proses pembiayaannya masih tradisional pun, manajemen biaya itu masih bisa dilakukan. Ya walaupun nanti semakin kompleks situasi usahanya, semakin kompleks mekanisme pembiayaannya, berarti kita harus siap untuk bermigrasi ke sebuah metode administrasi biaya yang lebih kontemporer. Ya. Tapi ya melihat situasinya dulu. Ya, karena kita tidak bisa kemudian serta-merta memulai sesuatu itu harus dengan kontemporer. Atau dengan adanya kontemporer, langsung aja kita sekarang itu migrasi ke kontemporer. Ya, ya tidak juga ya. Tidak juga begitu. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat saja sesuai dengan yang ada di slide ya sudah saya kirim ke grup. Nah, bicara terkait dengan biaya tradisional atau traditional costing, paling tidak ada 3 poin penting ini yang harus kita pahami dulu. Ya. Yang pertama kita harus ngerti tentang sejarah akuntansi biaya, walaupun ya saya nggak ngerti juga ya, tapi seharusnya ini sudah disampaikan ketika belajar di mata kuliah akuntansi biaya. Ya, tapi kan saya nggak ngerti. Nanti kita flashback lah, jika saja lupa gitu ya. Kemudian karakteristik dari akuntansi biaya tradisional itu seperti apa? Karena apa? Karena kita harus bisa memahami karakteristiknya dulu sebelum kita melakukan pengelolaan. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa mengelola kalau kita tidak kenal karakteristiknya. Dan di sini juga kita harus sadari ada kelemahan dan keterbatasan akuntansi biaya tradisional. Ya. Karena bukan berarti walaupun itu bisa kita gunakan di sebuah mode tradisional costing, itu kemudian langsung bisa begitu saja kita lakukan. Ya. Tidak juga, tapi memang harus kita sadari keterbatasan yang ada di situ. Karena jangan sampai nanti kalian menganggap bahwa metode ini tidak bisa dipakai. Padahal itu sebenarnya bukan kok tidak bisa dipakai, tetapi karena ada suatu keterbatasan yang kita tidak ketahui, tapi terus kita paksakan untuk kita lakukan aktivitasnya. Ya, kalau memang itu sudah di luar dari kemampuannya, ya sudah, jangan dilanjut. Nanti sudah masuk di sebuah kelemahan atau keterbatasan. Nah, hanya 3 hal ini aja yang kita bahas hari ini ya. Oke. Kita bicara secara singkat dulu lah. Ya, kalau berdasarkan ya, pengelompokan yang ada di beberapa referensi buku akuntansi biaya itu ya, itu sebenarnya ada beberapa poin perubahan, ya, poin pergeseran, fokus pada sebuah laporan pembiayaan itu dari periode ke periode.
Yang pertama diawali dari sebuah penggunaan informasi terkait dengan production cost. Ya, karena memang kondisi yang paling sederhana dulu, yaitu hanya mengelola biaya itu di bagian produksinya saja. Tidak bisa meluas ke bagian yang lain. Ya, karena waktu itu ya memang informasinya juga terbatas, ya. Kemudian kelolaannya juga tidak banyak, kemudian memang ya tidak dituntut untuk adanya informasi yang kompleks waktu itu. Nah, oke, ketika saya bicara waktu itu, bukan berarti itu kejadiannya hanya di fase itu aja 1880-1925. Bukan. Saya bicara waktu itu memang itu kalau kita bicara secara umum. Ya, secara umum penggunaannya ya memang di waktu itu. Tapi apakah setelah lepas dari waktu itu, misalkan sudah berubah menjadi full costing, terus kemudian mekanisme produk costing itu dihilangkan? Tidak. Ya, tidak. Artinya, walaupun terjadi pergeseran fokus ya, antar satu periode dengan periode yang lain, itu metode yang sebelumnya itu juga masih tetap digunakan. Karena kita bicara ini secara umum dari seluruh unit usaha yang ada di dunia ini. Bayangin, ada berapa itu. Artinya kan ketika kita melakukan pergeseran, itu kan hanya suara mayoritas kan, yang melakukan. Yang minoritas masih banyak yang menggunakan mekanisme yang ada sebelumnya. Kenapa? Ya seperti yang tak katakan tadi bahwa penggunaan mekanisme itu harus support dengan aktivitas yang dilakukan. Kalau memang kemampuan aktivitasnya itu hanya sederhana, sehingga masih cocok menggunakan production cost saja untuk laporan biayanya, ya nggak apa-apa, lakukan itu. Jangan dipaksa untuk melakukan yang lebih jauh lagi, misalkan full costing. Ya kenapa? Ya seperti tadi loh. Ada sebuah keterbatasan yang dimiliki oleh suatu unit usaha yang memang belum support kalau harus menggunakan full costing. Atau mungkin lebih jauh lagi ke variable costing. Bahkan sampai sekarang pun, yang skala-skala usaha kecil, ya, apalagi yang memang dia berbasis manufaktur ya, dia itu masih menggunakan production cost. Ya, saat ini loh 2022. Sehingga jangan kok kemudian dianggap itu wah itu sudah sangat ketinggalan. Tidak. Ya. Sebuah metode di dalam akuntansi atau di dalam manajemen itu tidak ada yang disebut usang. Tidak ada. Metode ya. Ya. Walaupun memang metode itu sudah ada mulai tahun ya sangat lama sekali, sudah berabad-abad. Tapi belum bisa kita anggap itu tidak layak, gitu ya. Karena sekali lagi saya sampaikan, kelayakan suatu metode itu tergantung dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Kalau memang organisasinya itu masih sederhana, ngapain pakai metode yang sangat kontemporer? Ya kan? Justru itu malah tidak berhasil, malah membingungkan. Energinya habis hanya dipakai untuk mikir metode, malah nggak mikir pengembangan usahanya. Nah, berarti apa yang akan kita pahami saat ini? Yang kita pahami saat ini hanya sejarah. Artinya memang kejadian itu terjadinya kapan? Ya, dimulainya. Tapi bukan berarti kemudian saat ini sudah tidak layak untuk dipakai. Enggak begitu. Selama memang kondisinya itu masih sesuai, maka metode apapun yang digunakan itu layak-layak saja. Geser ke inventory valuation dengan metode full costing, misalnya.
ya itu fokusnya sudah tidak hanya sekedar production cost, tetapi nanti production cost yang full costing. Karena rata-rata production cost itu kan masih variable costing nih. Ya karena dia lebih banyak bersifat tidak langsung itu pembebanan biayanya. Nah, kemudian kalau harus menjadi full costing itu berarti kan harus masuk sesuatu transaksi yang memang sifatnya langsung. Ya, sedangkan di bagian produksi nggak ada sifatnya langsung. Kalaupun ada nggak banyak, gitu kan. Mayoritas juga tidak langsung. Sehingga merembetlah ke satu step sebelum proses produksi, yaitu persediaan. Nah, oleh karena itu persediaan kemudian dirangkul sekalian masuk di dalam pembebanan biaya. Nah, karena persediaan itu, inventory itu adalah sesuatu yang sifatnya fixed cost, ya, maka tidak bisa menggunakan mekanisme yang ada di production costing, sehingga harus menggunakan full costing. Nah, kemudian bergerak lagi, ada juga inventory itu yang sifatnya variable ternyata, seperti bahan pembantu, bahan penolong, atau beberapa bahan-bahan yang memang kapasitasnya itu fleksibel mengikuti mekanisme produksi. Katakanlah produksinya itu tidak berbasis persediaan, tetapi berbasis pesanan misalnya. Nah, maka variabel lebih dekat di situ untuk dipakai. Maka muncullah kemudian inventory valuation dengan metode variable costing. Walaupun kemudian variable costing balik lagi menggunakan mekanisme full costing. Nah, disinilah artinya apa? Metode itu sebenarnya masih dipakai semua. Hanya fokusnya saja yang bergeser. Nah, kemudian balik lagi ke product costing. Jadi tidak lagi hanya inventory valuation. Ya, product costing tetapi tidak production cost. Karena production cost adalah variable cost. Maka product costing yang full cost. Nah, seperti itu. Geser lagi. Kontemporer semakin lagi masuk ke product selling. Ya. Karena apa? Kalau dulu fokusnya itu hanya di internal usaha, ya bagaimana cara membuat gitu aja. Nah, sekarang juga berpikir tentang bagaimana cara menjual, mengingat persaingan itu sudah semakin banyak. Ya, ketika kita bersaing, berarti kan kita harus pintar-pintar mencari customer. Sehingga yang dipikirkan bukan apa yang kita buat, tapi bagaimana menjualnya. Maka kemudian orientasinya menjadi produk selling. Ya. Nah, dari situ saja sudah sangat panjang rangkaiannya. Dan apabila ada beberapa aspek yang menggunakan itu semua, ya, misalkan di inventory memakai full costing, kemudian di bagian produk pakai produk costing, misalkan begitu. Di bagian marketing pakai produk selling. Nah, bagaimana kita menghubungkan semuanya? Maka muncullah beberapa metode-metode akuntansi biaya yang kontemporer itu seperti value chain, activity based management, based costing. Nah, itu kan tujuannya supaya bisa menggabungkan semua jadi satu kesatuan walaupun menggunakan metode yang berbeda. Nah, jadi saat itu seperti itu. Nah, dari sini aja silahkan kalian mengingat kembali bahwa kalau usaha yang kita miliki masih sangat sederhana, artinya ya tidak perlu kita menggunakan sesuatu yang sangat kontemporer. Lebih baik dimulai aja dari yang paling konvensional, paling tradisional. Ya, karena tradisional itu bukan mencerminkan zaman. Ya walaupun memang dia dibentuk pada zaman itu. Tetapi lebih mementingkan kesesuaian dengan jenis atau organisasi usaha yang dilakukan. Nah, bicara dengan jenis usaha yang dilakukan, berarti kita harus tahu tentang karakteristik dari usaha masing-masing. Karena karakteristik itu nanti harus sinkron dengan karakteristik akuntansi biayanya. Kita belum bicara tentang karakteristik yang kontemporer, belum ya. Kita bicara dulu aja yang tradisional. Ya. Ada banyak sekali karakteristik yang bisa kita lihat di sini ya. Misalkan nanti desainnya untuk manufaktur. Ya karena memang fokus dari
akuntansi biaya itu adalah untuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang, ya itu tidak terlalu difokuskan. Karena apa? Kompleksitas usaha itu lebih banyak di manufaktur. Nah, di mana salah satu fokusnya adalah di bagian produksi, ya, sehingga fokus akuntansi biayanya adalah biaya produksi. Ya. Walaupun nanti di dalam biaya produksi itu nanti terdiri dari beberapa tahap lagi. Ya. Ada tahap pengolahan produk, ada tahap desain, tahap produksi itu sendiri, penjualan, penjual. Nah, itu menjadi satu rangkaian. Tetapi dari rangkaian-rangkaian itu, untuk akuntansi biaya tradisional itu lebih fokus ke ini, bagian produksi. Nah, kenapa kok begitu? Karena nanti informasi itu harus bisa dipakai untuk menjelaskan kondisi yang ada di dalam unit produksi tersebut. Misal ketika kita akan menentukan harga jual unit. Nah, paling sederhana kan kita hanya menghitung ini kan, break even point dengan analisis BIP itu ya. Ya, analisis titik impas. Masih ingat enggak itu? Nah, di manajemen keuangan pernah dibahas dulu. Nah, di situ itu membutuhkan data dari beberapa biaya yang dilakukan oleh unit-unit usaha itu yang dikelompokkan dalam harga pokok produksi. Ya. Biaya-biaya yang ada di HPP. Nah, sehingga untuk bisa menentukan berapa nilai harga jual yang kita harus sepakati nanti, maka beberapa biaya yang ada di dalam HPP itu harus kita sediakan informasinya. Nah, nanti ditambahi dengan laba yang diinginkan, barulah nanti kita bisa menentukan berapa harga jual barang yang akan kita launching itu. Nah, kemudian nanti bagaimana pengendaliannya? Ya karena memang dia masih tradisional, ya itu baru ada dua metodenya. Yang pertama adalah sistem biaya standar, dan yang kedua sistem akuntansi pertanggungjawaban. Ya masing-masing nanti fungsinya beda. Ya. Kalau kita bicara biaya standar, itu lebih fokus kepada biaya produksi lagi. Ya, yang mana fokusnya di dalam unit produksi itu adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, overhead-nya nanti dulu. Ya. Sehingga lebih fokus ke bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, oleh karena itulah memang tujuan dari biaya standar itu memang bukan untuk overhead. Padahal tadi ketika kita menghitung HPP itu ada di overhead. Ya, itu belum sampai ke sana. Ya. Nanti kalau masuk ke overhead itu masuknya ke responsibility. Jadi ada yang memang lebih kompleks. Nah, dua itu disiapkan tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mensupport orientasi utama dari laporan yang dibuat oleh perusahaan itu lebih fokus untuk ini, untuk memberikan informasi terkait dengan apa dulu. Kalau fokusnya itu hanya untuk bahan baku dan tenaga kerja, yang memang di situ itu menyerap alokasi yang lebih besar di dalam sebuah kelompok biaya produksi, ya maka mending pakai yang standar cost system aja. Ya. Nah, tapi kalau nanti fokusnya sudah bergeser, oh ternyata tidak sekedar ini, kita harus memperhitungkan juga overhead, kita memperhitungkan lagi pemasaran, administrasi umum. Nah, berarti kita sudah mulai bergerak untuk mencari yang lebih kontemporer lagi. Ya. Misalkan apa? Responsibility accounting itu sedikit di atas dari standar cost. Karena di responsibility itu sudah mengaitkan antara biaya dengan ini responsible manager-nya. Ya. Apa responsible manager? Ya. Responsible manager itu adalah pertanggungjawaban seorang manajer, ya, atau pertanggungjawab bagian manajemen terkait dengan seluruh komponen biaya yang ada di unit produksi itu. Berarti apa? Berarti sudah masuklah yang namanya biaya overhead. Nah, namun karena yang di dalam persediaan dan di dalam tenaga kerja langsung tadi sudah cukup di backup oleh biaya standar,
maka di responsibility itu fokusnya ke overhead saja. Ya, nah nanti overhead itu tidak sekedar laporannya toh, tetapi bagaimana overhead itu nanti juga harus bisa ada relasi atau ada hubungan dengan standar cost tadi. Nah, hubungan itu nanti akan terjadi bersama-sama, karena nanti pelaporannya itu harus bersama-sama. Ya. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan melakukan laporan yang bersama-sama itu, maka penyimpangan terkait dengan pembebanan biaya nanti bisa terlihat. Ya. Karena kalau sudah ada relevansi hubungan dalam satu siklus produksi, nah siklus produksi itu dimulai dari bahan baku hingga bahan jadi kan. Kalau biayanya itu kita pecah sendiri-sendiri, bahan baku sendiri, kemudian tenaga kerja sendiri, overhead sendiri, maka nanti tidak bisa berhubungan dalam rangkaian proses. Sehingga ketika pembebanan itu ada yang misalkan menyimpang, maka kita tidak bisa dengan mudah untuk mendeteksi karena kita tidak melihatnya dalam satu rangkaian proses. Ya, kita melihatnya hanya per bagian. Ya, kalaupun ketahuan penyimpangannya ya karena nilai nominal yang tidak sesuai antara yang direncanakan dengan yang terserap, itu aja paling. Tetapi kalau kita lihat dalam satu rangkaian proses, maka nanti kelihatan perjalanan dari alokasi biaya itu ternyata lebih fokus terserap di bagian mana, sehingga di bagian mulai dari hulu sampai hilirnya itu tidak merata, misalkan begitu. Karena kita bicara rangkaian. Nah, di sini itu baru bisa kelihatan kalau kita menggunakan responsibility count. Oke, sekali lagi mungkin kalian bertanya-tanya terus bentuk piye to kuwi, Pak? Sekali lagi di dalam manajemen biaya itu tidak banyak menyentuh masalah bentuk informasi ya. Karena kalau kita bicara bentuk itu berarti kita bicara akuntansinya. Ya, akuntansinya ya sudah pernah dipelajari di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Maka posisi manajemen biaya itu pasti diletakkan setelah kedua jenis mata kuliah itu. Harapannya sih memang ketika bicara seperti ini, dosen itu orientasinya adalah menjelaskan bagaimana penggunaan metode-metode yang sudah kita ketahui di akuntansi sebelumnya itu untuk pengendalian dan pengelolaan. Nah, jadi begitu ya. Jadi kita di sini memang tidak banyak bicara bentuk, tetapi sudah diasumsikan bentuknya diketahui dan di sini tinggal bagaimana cara makainya begitu. Kalau di akuntansi kan hanya diajari bentuknya gini, bentuknya gitu, makanya gimana? Belum diajarin gitu kan. Nah, harapannya memang kalau bentuknya sudah diketahui, baru nanti makainya diajari di manajemen biaya. Jadi begitu ya, tujuan kuliah itu memang menyambungkan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, sekarang bagaimana mekanisme yang dipakai di dalam akuntansi biaya tradisional? Allocation intensif, ya, prinsipnya itu. Apa allocation intensif? Ya. Allocation intensif itu adalah pembebanan biaya berdasarkan alokasi, ya, ke dalam sebuah pembuatan produk berdasarkan volume related driver. Ya. Apa volume related driver? Driver itu adalah sebuah penyebab. Ya. Volume related itu artinya kita melihat penyebab terjadinya biaya itu dalam sebuah kapasitas, quantity. Ya. Bukan quality, tapi quantity, jumlah atau volume. Nah, oleh karena itu, kalau produksinya itu tinggi, maka pembebanan biayanya juga besar. Nah, begitu. Ya, terus begitu, berbanding lurus. Gitu ya. Kalau produksinya dikurangi, pembebanan biaya juga diturunkan. Nah, oleh karena itulah, di sini nanti fokus utamanya hanya single dimension cost report. Ya. Jadi laporannya satu arah. Ya. Artinya dari accounting ke pihak manajemen. Gitu. Sudah selesai. Gitu, Pak. Nah, karena memang fokusnya itu jelas hanya melaporkan hal-hal tertentu saja tadi, maka ya itulah produk dari sebuah proses penyusunan data secara manual, ya, manual, ya, karena memang
hanya hal-hal yang mendasar saja yang dilaporkan. Volume related tadi, sehingga hanya kapasitasnya saja. Berarti gini, kadang-kadang bahkan saking globalnya itu hanya bermain persentase. Kalau nanti ada kenaikan 10% jumlah unit yang diproduksi dari tahun lalu, maka biaya yang nanti digunakan ada kenaikan sebesar 8% dari biaya yang dibebankan tahun lalu. Sehingga yang 2% itu kita anggap untuk save cost. Supaya apa? Supaya bisa menambah profit. Ya begitu aja. Ya, jadi kita hanya main persentase-persentase gitu aja. Ya, berapa kemarin sekian, up 2%. Nah, udah selesai. Nah, itulah yang disebut dengan nama location intensi. Ya, dengan volume relatif. Jadi dari situ kita sulit ya untuk bisa mengetahui yang paling efektif mana, yang tidak efektif mana, itu susah. Ya, tetapi kalau jumlah bagian yang menggunakan itu tidak terlalu banyak karena mungkin masih sederhana, ya tidak susah. Ya, karena apa? Ya karena kompleksitas masalahnya tidak banyak. Nah, karena memang single dimension report, maka ya hanya satu-satunya informasi jika memang manajemen itu ingin mengambil keputusan terkait dengan biaya. Ya. Karena apa? Ya karena semua yang dilaporkan itu bersifat apa ya, laporan keuangan. Ya, laporan keuangan berdasarkan ini perencanaan yang ada di anggaran dan keterserapan dalam bentuk realitas. Sudah begitu, Pak. Jika hampir mirip dengan laporan realisasi anggaran. Ya. Jadi untuk perencanaannya bagaimana? Ya perencanaannya nanti merupakan output dari informasi itu. Ya, gimana nanti dari output informasi itu bisa dipakai untuk membuat prediksi, proyeksi. Tetapi karena memang datanya sederhana ya, jangkanya pendek ya, tidak bisa untuk panjang. Nah, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah menyentuh juga beberapa keterbatasan. Nah, sekali lagi, keterbatasan itu, kelemahan itu bukan kesalahan. Ya. Tolong itu diingat ya. Jadi jangan kemudian mempersepsikan ketika itu adalah kelemahan, itu keterbatasan, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Tidak. Kesalahannya tidak di situ. Kesalahan itu baru akan muncul manakala kita melakukan dengan cara yang tidak tepat. Ya. Kalau itu hanya sebuah kelemahan, hanya sebuah keterbatasan, is okay, tidak ada masalah. Yang penting sesuai aja dengan kelemahan dan keterbatasan yang ada di organisasi kita. Akan menjadi sebuah kesalahan jika kita tahu ada kelemahan akuntansi biaya tradisional, tapi tetap dipakai pada jenis usaha kita yang pembebanan biayanya sudah kompleks. Nah, itu jadi kesalahan. Ya, karena kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi tolong nanti bisa dipahami ya perbedaannya. Karena saat ini metode pengendalian biaya yang ada itu sudah berkembang, mulai dari product costing, ya, activity based cost, dan responsibility. Ya, berkembang. Jadi itu memang menjadi sebuah urutan, ya. Urutan di mana ketiga ya jenis metode ini ada yang hanya dijalankan secara parsial. Artinya misalkan ketika produk costing itu sudah tidak oke, tidak cocok, kemudian diganti responsibility, kemudian diganti activity, jadi begitu ya. Ya, ada yang begitu. Tetapi ada juga yang memang dia itu digunakan semuanya, yang mana dibedakan berdasarkan aktivitas masing-masing pengguna. Contoh, produk costing, ya itu digunakan pada saat kita melakukan alokasi biaya produk atau barang atau jasa. Ya, alokasinya kita menggunakan mekanisme produk costing. Sedangkan ketika kita
ini memberikan informasi terkait dengan sumber daya, maka yang kita pakai adalah metode responsibility. Tetapi ketika kita membebankan kepada biaya-biaya yang sifatnya rutin, itu kita menggunakan activity based cost. Ya, ada yang seperti itu. Nah, tergantung pilihan. Ya. Masing-masing punya tujuan dan maksud. Oleh karena itulah, maka memang penting sekali memahami secara lebih mendetail responsibility accounting itu seperti apa, activity based cost seperti apa, product costing seperti apa. Karena kita tadi sedang tidak membahas metode, itu ya. Kita sedang membahas terkait dengan sistem biayanya. Nah, sehingga di luar dari apa yang kita bahas ini, tolong nanti dicari informasi untuk melengkapi pemahaman kita. Nah, kalau begitu, di mana tempat yang paling tepat untuk menerapkan masing-masing itu? Nah, karena memang dia didesain untuk perusahaan manufaktur, maka untuk jasa dan dagang itu, ya saya sebut aja tidak dapat memanfaatkan. Walaupun sebenarnya kalaupun bisa, ya itu tidak signifikan dalam melakukan cost reduction. Ya bisa, kalau hanya sekedar bisa, itu bisa-bisa aja. Tetapi kan tujuan menggunakan sebuah metode, itu kan diharapkan bisa mereduksi biaya lebih signifikan. Karena kan bisa bayangin, kalau biaya bisa direduksi secara signifikan dengan jumlah unit produksi yang dijual itu sama, yang diproduksi itu sama, tanpa kita menaikkan harga saja, maka kita memperoleh laba yang lebih besar. Ya, cara berpikirnya komprehensif seperti itu. Tidak bisa kita hanya berpikir parsial di satu bagian-bagian, tidak bisa. Dan tujuannya nanti nggak kepegang kalau kita berpikir parsial, gitu ya. Kan kita pasti berpikir begini, piye carane pendapatan saya itu naik. Ya kalau sekedar pendapatan naik, berarti kan harus berpikir yang dijual harus lebih banyak. Pertanyaan berikutnya, gimana supaya barang yang dijual itu bisa lebih banyak? Maka pasar harus luas. Ya. Nah sekarang bagaimana kita memperluas pasar dalam situasi di pasar itu banyak kompetitor? Berarti kita harus bisa bersaing harga. Nah, itu tuntutannya begitu ya cara berpikirnya. Nah sekarang harga yang bagaimana yang diinginkan konsumen? Harga yang lebih murah pada kualitas yang sama. Nah sekarang bagaimana kita bisa membuat sebuah barang dengan kualitas tetap tetapi biaya lebih kecil? Nah, mengarahlah sekarang ke justifikasi untuk mengendalikan biaya. Cara berpikirnya begitu. Karena kan kita tidak bisa kemudian main seenaknya naikkan harga jual begitu ya. Lihat aja kemarin kenaikan harga itu. Apa dampak? Ya walaupun masyarakat tidak bisa menghindar, tetapi kan buruk dampaknya. Pertumbuhan ekonominya jadi melemah lagi. Lagi tengel-tengel arep naik, udah digituin. Ya sudah. Nah, jadi ya sudahlah. Kita juga nggak ngerti tujuannya apa. Tapi kalau kita mau bicara yang sebenarnya, bicara yang ya dasarnya adalah kalkulasi dalam pengelolaan biaya yang ada di unit produksi, ya kita bermain-main aja dengan metode. Nah, apakah metodenya yang disesuaikan dengan budaya organisasinya, atau kita mengkondisikan sumber-sumber daya yang ada itu dengan menyesuaikan budaya organisasi dengan metode pembebanan biaya. Udah, tinggal dua opsi. Mana yang paling cocok. Ya. Nah, sehingga memang ketika kita belum mampu untuk mencoba memberikan fokus kepada di luar biaya produksi, ya, maka ya kita tak bisa mengendalikan beberapa aspek biaya yang dibebankan di luar biaya produksi. Padahal itu kadang loh ya, kadang itu porsinya juga malah besar gitu kan. Kita hanya fokus ke biaya produksi saja. Kita melupakan biaya pemasaran, biaya transaksi umum. Padahal ternyata di situ itu
membutuhkan sebuah pemikiran yang bisa dipakai untuk berkompetisi. Itu sepertinya yang lupa, terutama di pemasaran. Tapi ya berkompetisi, kalau di biaya pemasaran aja kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengelola. Ya kan? Sedangkan kalau kita itu mengelola di biaya pemasaran, kita belum bisa mengelola biaya pemasaran itu dengan menggunakan metode tradisional costing. Yo, pilihan. Sekarang pilihan. Mau kemana kalian? Ya. Kalau kita bicara pilihan, berarti kan bicara tentang target. Targetnya apa? Kalau targetnya hanya sekedar produksi, ya nggak apa-apa. Tradisional costing aja. Mbok payu didol, mbok ora, mbok bisa bersaing, apa enggak di luar. Nggak tahu nanti gimana nanti bisa dijual barangnya. Yes, sekedar jalan gitu aja. Ya nggak apa-apa. Kita masih tradisional costing. Tetapi kalau kita sudah berpikirnya untuk multiple position, artinya tidak sekedar produksi, tapi juga bicara pemasarannya, penetrasi dan umumnya, maka kita harus meninggalkan traditional costing. Mungkin ke responsibility accounting atau syukur ke activity costing. Nah, itu tergantung siap atau tidak. Kalau memang kita tidak siap, ya memang kita dilimit oleh kondisi, dilimit oleh situasi. Ya sudah, kita bertahan di situ aja. Ya, yang penting kita masih profit. Nah, jadi begitu ya. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan keterbatasan, artinya begitu. Baik keterbatasan metodenya maupun keterbatasan organisasinya. Ya. Oke, nah itu kelemahan-kelemahan berikutnya masih bisa dipahami nanti ya. Nah, yang paling utama di sini yaitu keterkaitan atau pengaitan biaya. Karena pengaitan biaya itu nanti hubungannya dengan analisis alokasi. Kalau misalkan di tradisional itu masih menggunakan allocation intensif, ya, maka akurasi dari pembebanan produknya itu kurang. Gitu. Akurasi loh ya yang kita bicarakan di sini. Bukan kok nggak berjalan, tetap berjalan, tapi akurasinya kurang. Akurasi itu nanti hubungannya dengan analisis efektivitas dan efisiensi. Ya. Kenapa kok berkurang? Ya karena memang pembebanannya itu hanya berdasarkan ya apa ya sembarang lah kalau saya. Artinya gini, kita belum melihat sajane biaya itu dipakai untuk apa. Hanya dipakai untuk suatu aktivitas yang utama saja. Ini produksi, pokoknya 3 produksi. Apa produksi cuma ada 3. Yang pertama bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, sama biaya overhead. Tetap. Yes. Beban kan gitu aja, apalagi kalau naiknya hanya persentase-persentase dari kenaikan seperti yang tadi saya ceritakan. Berarti kan kita tidak pernah melihat hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya, nah di sini akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi apa namanya akurasi dari pembebanan yang kurang tepat tadi. Padahal apabila memang apa yang akan kita lakukan itu bisa kita apa namanya kita rencanakan, kita pecah menjadi berbagai macam elemen, maka elemen-elemen itu bisa kita anggap menjadi sebuah driver. Ya. Walaupun sifatnya masih related, ya related itu ya rata-rata lah, belum benar-benar ngelihat aktivitas di masing-masing drivernya itu secara detail. Belum. Misalkan gini, di bahan baku itu apa sih penyebab terjadinya biaya selain pembelian persediaan? Nah, itu berarti menjadi driver. Ya. Kemudian di BOP, dalam proses produksi, apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadi biaya di dalam proses itu? Nah, itu driver. Ya. Fasilitas pendukungnya, itu juga driver. Nah, driver itu kita kelompokkan. Ya. Sehingga kelompok-kelompok besar dari driver-driver itu menjadi cost pool istilahnya. Ya, cost pool itu
alokasi yang disampaikan untuk suatu kelompok aktivitas. Misalkan di bagian produksi proses produksi. Jadi ketika bahan baku itu masuk ke bagian produksi, apa yang dilakukan. Kemudian di dalam proses produksinya itu melakukan apa saja. Membutuhkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan itu apa saja. Nah, itu nanti akan menjadi pecahan driver yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, sehingga masing-masing driver itu diambil dari aktivitas utama dalam satu rangkaian proses. Ya, jadi begitu. Misalkan gini aja yang sederhana ya, karena kalian tidak ada di pabrik ya, bisa bayangin. Kalau kalian itu kuliah gitu aja ya, kuliah. Kalau kita berpikir allocation intensif, itu hanya berpikir mulai dari semester 1 sampai lulus itu kuliah butuh berapa sih biayanya? Oh, 25 juta misalkan begitu. Ya sudah, dialokasikan uang 25 juta. Plek, udah. Berarti alokasinya sudah selesai. Tetapi kalau kita bicara driver cost-nya, maka kita melihat berdasarkan activity. Activity paling kasar itu adalah per semester. Ya, per semester berapa sih biayanya? 1, 2, 3, sampai 8. Itu sudah aktivitas, tapi aktivitas yang paling kasar. Ya, aktivitas semester ini. Semester 1, semester 2, sampai semester 8. Kalau mau lebih detail lagi, di dalam aktivitas 1 semester itu ada biaya apa saja? Oh, ada biaya UKT misalnya. Ada biaya praktikum misalnya. Nanti kalau sudah menjelang akhir ada biaya KKN, ada biaya skripsi, ada biaya wisuda. Nah, berarti itu kan sudah aktivitas yang paling utama. Belum lagi biaya-biaya untuk life cost misalnya. Nah, seperti itu contohnya ya kalau kita melihat activity. Coba sekarang kalian lihat uang 25 juta yang dibebankan langsung allocation intensif tadi. Sama kemudian dihitung per perincian kebutuhan pada masing-masing semester. Itu lebih akurat mana dalam pengendaliannya? Kita bicara pengendalian di sini ya, bukan penggunaan. Dalam pengendaliannya mudah mana? Nah, seperti itulah. Kalau tadi kita bicara allocation intensif itu memang masih ciri atau karakter dari traditional costing. Sehingga kelemahannya kalau misalkan kita harus melihat itu pada masing-masing aktivitas itu jadi berantakan. Kok kurang ya? Lek ngono sapa sing nomboki kemarin? Nah, yang nomboki adalah laba. Jadi kalian pasti akan memperoleh laba yang ya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini ya kelemahannya. Nah, ujung-ujungnya lagi ya itu ada single dimension report. Ya, itu ya untuk berkompetisi artinya. Yang nanti jadi masalah. Kenapa? Kita tidak bisa mengupgrade satu biaya tertentu aja ketika kompetisi. Karena rangkaian dari proses pembebanan biaya itu ibarat rangkaian sebuah ya mesin katakanlah begitu ya. Rangkaian sebuah apa ya yang paling gampang di analogikan sepeda motor gitu aja wes. Rangkaian sepeda motor itu kan terdiri dari banyak komponen spare part. Ya, ada ban, ada rem, ya ada mesinnya, mesin pun ada banyak aspek lagi. Di mana untuk running well itu harus dipastikan semua itu bekerja dengan sempurna, bekerja dengan baik. Itu kalau dalam kondisi standar, ya nggak apa-apa. Kita langsung aja alokasikan berapa? 20 juta. Nah, udah jadi kendaraan itu tadi. Tapi misalkan kita mau pakai kendaraan itu untuk berkompetisi, berarti kan ada yang harus kita upgrade, toh. Nah, sekarang tergantung kompetisinya itu seperti apa kompetitor-kompetitornya. Sehingga harusnya tidak semua komponen dalam sepeda motor itu kita ganti semua, tidak. Ya kan nanti tidak terjadi efisiensi kalau begitu. Ya kita ganti aja sesuai dengan kompetisinya. Oh, ini kompetisi untuk irit-iritan bahan bakar misalkan. Ya sudah, kita hanya memodifikasi di bagian pembakaran bensin misalkan begitu.
Oh, ini kompetisi dalam hal kenceng-kencengan ya. Pasti kita banyak yang harus kita modifikasi di bagian mesin dan roda misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kita ngerti mana yang harus kita sesuaikan, manakala kita tahu bahwa biaya itu nanti dibebankan berdasarkan activity, bukan di allocation intensif. Nah, kalau di allocation intensif berarti kan ya kalau kita mau kompetisi diubah semuanya ya. Padahal mengubah semuanya itu justru bukan kok menjadikan itu efisien, jadi boros akhirnya. Karena seharusnya tidak perlu disesuaikan, ya terpaksa harus keluar biaya untuk disesuaikan karena kita nggak ngerti aktivitinya. Nah, itu ya. Contohnya seperti itulah kalau kita analogikan gitu. Nah, oleh karena itu memang kita harus menyadari pemakaiannya itu terbatas kepada sesuatu yang memang masih di level bawah. Kalau kita mau masuk ke level yang lebih tinggi, ya jangan pakai metode itu. Ya, keterbatasannya yang masih manual tadi, ya informasi aggregation itu parsial ya, perbagian. Hanya bersifat keuangan, berdimensi tunggal. Ya, hanya bisa dipakai oleh manajemen puncak aja. Jadi pihak lain nanti mungkin atau pihak luar itu tidak mengerti. Ya, itulah beberapa hal yang menjadi keterbatasannya. Oleh karena itulah, maka nanti secara komprehensif kita bisa bandingkan, ya. Kita bisa bandingkan seperti itu. Tradisional itu seperti apa? Nah, dan kontemporer seperti apa? Lah, tujuan kontemporer itu begini. Bukan kok kemudian kita mengatakan yang tradisional itu jelek tadi. Enggak, loh. Kontemporer itu hanya dipakai untuk mendeteksi apakah kita sudah mempunyai target ke arah itu atau belum. Kalau target kita itu masih cukup di backup oleh tradisional costing, nggak usah macam-macam deh. Ya, lebih baik pakai tradisional costing aja. Nanti mikir yang lain aja. Ya. Tetapi kalau kemudian karakteristik tradisional costing yang tadi kita bahas itu sudah tidak support dengan budaya organisasi yang menjadi orientasi kita, di saatlah kita migrasi satu persatu ke contemporary. Misalkan external oriented planning, jadi planningnya itu tidak hanya untuk kepentingan internal saja, tapi orang luar juga harus mulai kita pikirkan. Berarti itu sudah mulai ke contemporary. Comprehensive and coherent dalam strategic planningnya, tidak sekedar finansial tok. Nah, ya proses based organization, jadi organisasi itu berkembang terus, ya terus mengalami peningkatan, ya activity baik itu budgetingnya, manajemennya, cost systemnya. Ya oke. Kalau sudah seperti itu memang itu gejala organisasi kita harus migrasi manajemen atau pengendalian biayanya itu ke kontemporer, harus mulai meninggalkan tradisional. Tetapi kalau ciri-ciri tradisional itu masih mayoritas melekat di organisasi kita, ya sudah, kita tetap aja fokus ke tradisional costing. Karena sekali lagi, bukan berarti yang tradisional itu lebih jelek atau salah. Tidak. Hanya saja dia punya banyak keterbatasan. Kalau sudah dibandingkan dengan masa yang sekarang berjalan. Jadi pembandingnya adalah masa sekarang, bukan organisasi yang kita lakukan. Tapi walaupun di masa sekarang, tetapi kalau budaya organisasi kita itu masih konvensional, ya sudah, pakai aja tradisional. Nggak tahu sampai kapan. Ya sampai bisa berkembang ke kontemporer tadi. Ya. Jadi begitu pemahamannya. Harus kita sadari dulu itu ya. Ya, monggo lah nanti dibaca itu ya. Itu adalah conclusion dari apa yang kita bahas tadi. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sebuah realitas bahwa ciri bahwa dunia ini terus mengalami pergeseran, perubahan. Itu manakala paradigma yang digunakan dalam mengelola itu juga bergeser. Ya. Ketika tadi menyarankan bahwa sudahlah kita pakai traditional costing, artinya apa?
Artinya kita memang masuk ke paradigma yang normal-normal aja. Ya, tidak apa namanya, tidak memiliki suatu motivasi dalam waktu dekat untuk mengubah mindset dari organisasi kita itu untuk lebih. Tidak. Karena kadang mengubah mindset itu pertama harus dipaksa oleh keadaan. Ya, itu yang paling sering terjadi, itu ya. Makanya sakit banget. Nah, dipaksa oleh keadaan. Yang kedua itu lebih baik disadari oleh pimpinannya, itu yang lebih baik gitu ya. Dan yang ketiga disupport oleh semua personel yang bekerja di dalamnya. Ya, karena kalau itu tidak terjadi, nggak akan terjadi perubahan. Yang saya katakan sakit itu tadi karena Pak pimpinan itu mengubahnya gara-gara keterpaksaan dan pegawainya itu melakukan juga karena sebuah keterpaksaan. Sesuatu yang dipaksa itu kan sakit. Iya kan? Sakit kalau dipaksa. Makanya kalau kita bicara yang enak ya kita bicara normal sih aja. Tapi ya itu tadi, siapa yang bisa memastikan bahwa kondisi yang ada di lingkungan kita itu baik-baik terus gitu ya. Normal-normal saja, enggak kan? Apalagi saat ini segala sesuatunya unpredictable. Ya kan? Nah, sesuatu yang unpredictable nanti akan memunculkan suatu anomali. Anomali itu adalah suatu kondisi di mana kita belum saatnya itu berubah, tetapi dipaksa untuk berubah. Tadi makanya saya katakan sakit gitu. Ya. Nah kalau kita nggak berubah, ya sudah kita ketinggalan. Ya, kita ketinggalan. Sekarang mau apa? Mau survive atau tidak? Kalau mau survive ya harus berubah. Kalau nggak mau survive ya normal-normal aja. Tetapi kalau situasinya tidak bisa normal, maka ada yang ketiga, namanya replace. Terjadi penggantian. Saya lorong meneh itu. Siapa yang diganti? Yang pertama adalah komponen-komponen yang menjalankan ya, mekanismenya. SDM. Ya harapannya yang diganti cuma cara berpikirnya dan kemampuannya, bukan orangnya. Makanya kalian harus siap. Ya, saya tahu kalian sudah bekerja, sudah tahu kalian itu memang orang-orang yang nanti orientasinya pasti juga akan bekerja yang lebih baik. Maka jangan menunggu anomali. Dan jangan puas di sisi normal sih. Tetapi harus mampu untuk berpikir replacement. Ya, harus berpikir replacement. Nah, tergantung situasinya. Situasinya seperti apa? Nah, misalkan kita bicara normal sih. Kalau kita berpikir normal sih di sisi ini, ya lebih banyak kita bicara tentang masa lalu. Ya. Karena apa? Ya semuanya itu baik-baik saja itu loh. Masa lalu, masa sekarang, masa depan tuh ala podo-podo. Nah, gitu itu terus, ya nggak berubah gitu kan. Iya, kan tuh bilang. Kamu tuh kurang orang piye? Kok bisa ora dilebok? Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, mohon maaf bahwa Zoom itu standarnya join itu open speaker ya. Zoom itu standarnya kita gabung itu open speaker. Jadi yang menyimak materi saya ya, tolong speakernya di off-kan saja daripada suara di belakangnya kedengaran. Ya. Tolong di off-kan supaya nanti piringnya yang berdenting nggak kedengaran, menyiapkan buka puasa nggak kedengaran. Ya, hati-hati ya. Oke, kembali ke sini, ke normasi. Ya, artinya semua baik-baik saja. Karakteristik lingkungan bisnis masa lalu, sistem manajemen masa lalu, semuanya itu masa lalu. Di mana masa lalunya seperti ini? Hierarki, ya sudah hierarki. Jadi struktur organisasi itu penting. Fungsional base, jadi budgetingnya itu berdasarkan fungsi-fungsinya, manajemennya berdasarkan fungsi-fungsinya. Berarti berdasarkan apa? Berdasarkan dari tupoksi. Ya kalau segala sesuatunya itu dilihat berdasarkan tupoksi itu masih sesuatu yang normal sih aja, normal-normal aja. Ya produser take check, jadi yang melakukan perubahan itu ya bagian produsen, tidak menganggap yang namanya customer itu punya peranan penting.
semuanya stable, predictable, kelas kompetitif. Nah, ya itu normal. Kalau kita bisa berharap bahwa situasi itu baik-baik saja, ya normal. Kalau memang dalam jangka yang beberapa waktu itu bisa dipastikan hal-halnya terjadi seperti ini, ya nggak apa-apa. Anggaplah itu situasi normal, kita nggak berubah, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang jadi masalah, kadang kita nggak menyadari dan agak telat menyadarinya. Yaitu ketika terjadi anomali. Ciri-cirinya begini, ketika sebuah lingkungan itu nanti kita anggap normal, gitu ya, perencanaan yang kita lakukan itu juga normal, sistem-sistem strategik yang kita terapkan itu juga situasi-situasi normal, itu ternyata ketika kita jalankan menjadi tidak support. Loh, ya awalnya itu baik-baik saja loh, kenapa ketika digunakan kok jadi tidak support? Maka itu salah satu tanda terjadinya anomali. Ya. Nah, kalau lebih teoritis seperti ini nanti ya, bisa dibaca ya. Ya, oke lah. Saya tidak menjelaskan satu-satu. Nah, intinya itu tadi. Ketika segala sesuatu kita rencanakan pada saat itu adalah baik-baik saja karena situasinya itu normal. Tapi gara-gara ada satu stimulus, katakanlah kayak tadi ya, kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan minyak goreng, sesuatu menjadi langka. Dan itu ada relevansinya dengan bisnis kita. Yakin deh, itu akan terjadi suatu anomali. Sesuatu yang sebenarnya belum membutuhkan hal-hal yang harus berubah. Tapi ternyata ketika kita konsep dengan situasi yang normal, itu tidak bisa digunakan. Nah, itu sudah ciri terjadi anomali. Kalau sudah seperti itu, maka kita harus berubah. Ya, nah, kita harus berubah. Itu masih anomali. Silakan nanti dibaca. Nah, perubahan itu akan membawa ke cara berpikir yang lebih kompleks, ya, yaitu masuk ke contemporary cost management. Coba, kalau misal tadi kita awali dengan functional hierarchies organization, jadi struktur organisasi itu memegang peranan penting dalam pendelegasian suatu tugas. Wah, itu loh, ukur setap loh. Jangan kita berpikir begitu. Jangan aku yang ngerti lah nenggone laporan tuh saya dilapor nih. Lalu dikongkon, aku yang menang ya. Ya kan, rati kongkon ya sudah, nggak disuruh ya diem aja. Aku salah. Saya apa loh, cuma setapok murem-murem buat inisiasi kan, inisiatif kan salah. Manajer yang buat inisiatif. Apakah cara berpikir itu salah? Ya salah. Ya juga benar. Benar manakala memang kita berada di tradisional cost, karena kita memang fungsional hierarkis. Tetapi salah jika kita sudah berada di contemporary cost management. Karena di contemporary cost management itu harus cross-functional organization and network organization. Di cross-functional. Kita tidak melihat manajernya, tapi kita melihat yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu di luar organisasi kita, tapi ternyata dia itu penting. Misalnya siapa? Customer. Ya. Customer itu butuh yang namanya barang dengan kualitas tetap, tetapi harga yang lebih murah. Karena pihak lain itu justru menaikkan harga. Kadang itu malah mengurangi kualitas. Nah, kalau kita mau menang gimana? Ya sudah, kita main di kualitas yang sama, tetapi kita turunkan harga. Koordinasinya dengan siapa? Ya customer dong. Customer maunya gimana? Nah, baru kemudian kita berorganisasi secara fungsional hierarkis. Ya, itu yang kita sebut cross fungsional. Orang kok menunggu. Kalau menunggu, iya kalau nyampe, iya kalau nyampe-nya waktunya tepat, iya kalau nggak anomali. Iya lek agak didisiki kancane. Ya, itu. Kedua, traditional cost management itu baru berpikir hanya sebatas financial oriented strategic planning. Apa-apa strategic planning duit-duit piro. Anggaran memang piro, cukup apa ora? DI itu berapa? Sekarang nanti akan jadi seperti apa? Nah, jadi apa-apa itu orientasinya adalah finansial. Nah,
Di kontemporer nggak boleh berpikir begitu toh. Terus gak eneng duit terus nggak menjalankan apa-apa gitu, leren, istirahat gitu, berhenti. Ya semakin ketinggalan. Wong kita mengejar aja belum tentu bisa menyamai kok, apalagi diem. Ingat, di luar sana tuh nggak ada yang tidur. Ya, di luar sana itu gerak terus. Terus gara-gara kita merasa bahwa di bagian itu nggak ada uang, terus kemudian diem. Ya, walau alam bisawab gitu ya. Karena apa? Kalau kita berpikir dalam sisi contemporary management, ya kita harus memanfaatkan sisi yang lain untuk bisa mensupport posisi itu. Ya oke lah, pada anggaran di bagian itu memang kurang. Tapi coba lihat anggaran-anggaran di bagian yang lain. Karena ada kalanya anggaran di bagian yang lain itu nggak keserap atau mungkin belum saatnya terserap. Kenapa nggak kita ambil dulu, terus nanti kita kembaliin? Ya, nah begitu. Memang boleh Pak, boleh aja. Namanya anggaran kan bisa terjadi perubahan suatu waktu. Namanya juga cuma perencanaan. Apa ada perencanaan yang harus saklek dengan yang direncanakan? Oh, situasi aja bisa bergeser kok. Nah, di sini loh yang harus kita pikir secara komprehensif dan koheren. Jadi orang kok oleh orangnya ya wes tenan bar. Fungsional based budgeting, fungsional based management. Jadi segala sesuatunya hanya berbasis fungsi. Wow, itu gayaanku, aku kan accounting. Nyapa aku kan mikir manajemen. Ih, bagian yang manajemen kono. Ini. Padahal aktivitas kita itu juga terlibat di dalam pengendalian. Walaupun memang secara fungsi kita lebih banyak mengarah ke pengadministrasian. Oleh karena itu, yang berbicara secara kontemporer, ia harus melihat aktivitas, bukan fungsi. Ya karena kadang antara aktivitas dan fungsi itu bisa beda. Ya kalau memang itu sama persis sih nggak masalah, tapi kan banyak yang beda. Ya namanya fungsi itu kan ya mana yang pada saat ditetapkan itu peluang gitu aja. Saatnya diminta megang, tapi kalau aktivitas itu mana yang layak untuk dicanteli aktivitasnya. Ya bisa jadi fungsinya hanya tetap, tetapi aktivitasnya itu juga harus banyak memberikan informasi non-teknis, karena dia mengetahui lebih banyak daripada pimpinan yang tidak melaksanakan aktivitas teknis. Maka kalau kita tahu diam aja, jelas itu bukan orang Islam ini ya, bawa-bawa Islam ini ya. Karena orang Islam itu kan kalau ngerti harus menyampaikan. Ya perkara diterima atau tidak itu kan urusan nanti gitu kan. Yang penting kan sudah melakukan kewajiban kita gugur gitu ya. Sehingga manajemennya tidak berbasis fungsional, budgetingnya tidak berbasis fungsional, berbasis activity. Termasuk pembiayaannya juga berbasis activity based cost. Tidak sekedar responsibility saja. Ya memang responsibility lebih bagus daripada standar tadi ya. Ya walaupun dua-duanya itu masih tradisional. Tetapi kalau mengarahnya itu sudah ke activity, ya pakailah activity. Nah, kemudian yang terakhir, managing value chain. Artinya apa? Chain. Kalau di konvensional, di tradisional, ya memang chain. Chain itu rantai. Ya. Kamu tahu rantai? Rantai itu kan berputar-putar. Seberapa ribu kali dia berputar, itu kan tidak bergerak dari tempatnya. Diskor yang kono, ya muter. Di suatu saat nanti putus. Selesai. Kalau putus gimana? Disambung. Iya kan masih disambung. Kalau nggak bisa disambung, selesai. Ya nggak berarti. Berarti kan yang bisa memakai, yang bisa mengkondisikan hanya di bagian itu toh. Nggak ada manfaat untuk yang lain gitu ya. Padahal saat ini kita harus bisa membaca segala sesuatunya itu secara luas. Kalau chain itu terbatas hanya di satu posisi, yaitu internal saja. Tetapi kalau pengen lebih luas, berarti kita harus managing value web, jaringan yang lebih bernilai. Ya. Kalau saya bicara web itu jangan bicara internet ya, beda. Web itu jaringan, ya, bukan hanya sekedar website. Ya website juga jaringan, tapi jaringan dari sebuah site, laman yang dipublis di secara internet. Ya. Tapi yang kita sampaikan web di sini itu enggak sekedar jaringan yang ada di situ saja, tapi juga jaringan-jaringan kerja,
jaring-jaringan komunikasi, jaringan-jaringan kekuasaan, jaringan-jaringan peraturan. Pegang semua itu. Setidaknya apa? Setidaknya kita sudah bisa menyadari sebuah perubahan itu jauh sebelum kejadiannya itu terjadi. Ya. Nah, ini kalau kita bisa bicara secara kontemporer. Nah, oleh karena itulah, simpulan dari kuliah kita pada sore hari ini terkait dengan traditional cost, ya. Tujuan kita mengetahui traditional cost adalah yang pertama, kita menyadari sejauh mana traditional cost itu mampu untuk digunakan karena dia punya keterbatasan. Yang kedua, kita harus segera sadar dan selalu sadar keberadaan kita itu masih layak atau tidak menggunakan traditional cost. Jika masih layak, ya monggo terus berjalan. Tetapi ingat, buatlah target yang mana di suatu waktu tertentu harus ada sebuah titik untuk bergerak maju. Sehingga pada gilirannya titik-titik itu sudah mencapai suatu fase yang pas, maka dia bisa mengubah cara berpikir kita dari traditional cost ke contemporary cost. Ya. Nah, oleh karena itu, pahami dulu. Karena kita masih belajar ya, pahami dulu apa yang terjadi di traditional cost dan apa yang kita butuhkan di contemporary cost. Karena kalau kita itu sudah mengetahui apa yang akan kita butuhkan, sadar ataupun tidak, kadang cara kita bersikap itu sudah bergerak mengarah ke kontemporer. Ya, satu orang bergerak, diikuti orang yang lain, kemudian maka dianggap orang yang mampu bergerak itu mampu menggerakkan orang lain. Berarti pada saatnya dia dianggap mampu untuk mengambil keputusan. Maka jadilah kalian itu menjadi orang yang bisa mengambil keputusan. Maka ajaklah yang lain untuk bergerak, karena memang dunia tidak berjalan mundur, tapi dunia berjalan ke depan. Tidak ada dunia yang mengulang masa lalu, itu namanya déjà vu, gitu ya. Hanya di otak kita aja adanya, di dunia nyata nggak ada. Ya, dunia itu bergerak maju, sehingga ya karena kali kita mampu menggerakkan yang lain, karena kita dianggap mampu untuk berpikir itu kontemporer, ya minimal cara berpikirnya dulu lah, ya maka nanti akan berubah menjadi sikap. Sikap akan bergerak menjadi aktivitas. Nah, ketika sudah menjadi aktivitas, maka di situ sudah bisa dipakai untuk cost management. Oke, mungkin begitu dulu aja untuk kuliah kita sehari-hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo, jika ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau memang belum ada, ya nggak apa-apa deh. Namanya juga puasa, udah jam 5 lebih 10 menit, jam saya buka puasa, tapi masih ya, berapa menit lagi ya? Ya 30 menit berapa kemarin ya? Oke lah, monggo, mungkin karena masih ada sisa waktu beberapa menit, bagi yang cewek, mayoritas di sini cewek ya, untuk menyiapkan buka puasanya, yang tadi sudah kedengaran bergelontang di belakang. Ibunya mungkin sudah teriak-teriak, waya ini apa buko, tengok-tengok aja, laptopan aja. HP-nya dibawa ke dapur. Ibu melu kuliah. Ya semoga lah, itu semua yang penting bisa kita gunakan untuk memahami. Oke, mungkin begitu yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya, karena manfaat itu belum tentu diberikan waktu oleh Tuhan dalam situasi yang dekat. Ya, selama kita memang bisa menjaga apa yang kita pahami, manfaat itu pasti diberikan oleh Tuhan dalam situasi yang kita belum bisa pastikan. Yang penting kita tetap belajar, tetap semangat,
menjalankan aktivitas bagaimana biasanya, dan menjaga di bulan suci Ramadan ini untuk tetap bisa fit, jaga kesehatan, dan supaya kita bisa selesai sampai di akhir nanti dan kembali ke fitrah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo. Pak. Silakan.